Halo kalian semuanya, jumpa lagi ya dengan kakak ya. Semoga kakak doain kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan semangatnya tidak putus-putus. Ya, oke. Di sini kakak akan coba berikan cara gampang mengerjakan soal ini. Ya, ini soal tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz yang bekerja pada kawat berarus. Oke, yuk kita lihat soalnya. Jadi katanya ada sebuah kawat diletakkan pada bidang YZ. Ini kawat. Ini bidang YZ. Ya. Oke. Kemudian apa katanya? Kawatnya dialiri arus 0,4 ampere. Ini ya. Ini tanda arus. Arusnya katanya 0,4 ampere. Kita terus di sini deh. Ini sama dengan 0,4 ampere. Oke. Ya. Kemudian apa katanya? Oh iya. Ini ujung daripada kawat ini diletakkan 5 cm di sumbu Y atau 8 cm di sumbu Z. Gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah maka komponen-komponen gaya pada kawat ini arah sumbu X berapa, komponen gaya arah sumbu Y berapa, komponen gaya arah sumbu Z berapa. Ya, nah adik-adikku, kalau kalian gambar mengerjakan soal melihat dengan gambar seperti itu 3 dimensi agak sulit adik-adik ya, agak sulit dalam arti itu nanti berkaitan sama trigonometrinya ya. Oke, kakak sarankan gambar ini kita pandang dari atas. Ya, kita pandang dari atas, maksudnya gini, kita pandang dari sini, ini mata kita, ini alis kita, ya, sehingga gambarnya menjadi seperti ini, sumbu Y-nya jadi seperti ini, sumbu Z-nya jadi seperti ini, nah gitu ya. Sementara kawatnya kita letakkan di sini. Ini ya. Di 8 pada sumbu Z, 5 pada sumbu Y. Ini kawatnya. Dikasih arus. Nah, jadi kita pandang begitu secara 2 dimensi. Itu lebih mudah. Oke ya. Terus apalagi yang perlu kita masukkan? B, arah B-nya deh. Ya, arah B-nya kalau kita gambar dalam 2 dimensi, dia menjauhi mata pengamat. Jadi begini B-nya, kita gambarnya di sini B-nya. Menjauhi mata pengamat B. Nilainya adalah 1/4 kita tulis. Nah, jadi dari 0,25 kakak bikin 1/4 karena biasanya hitungan dalam pecahan lebih mudah ketimbang kita mengerjakannya hitungan itu dalam bentuk desimal. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, maka kalau misalkan ada kawat berarus, terus kemudian berada dalam medan magnet, maka kawat itu akan mendapat gaya. Ya, arah gayanya gimana? Kita tentukan pakai aturan tangan kanan dulu. Jadi kita penting menentukan arah gaya. Ya, oke, kita pakai aturan tangan kanan. Ini. Posisi tangan kanan seperti itu, seperti kalian sedang minta uang sama ayah. Ayah, bagi duit dong. Nah, gitu ya. Yuk kita lihat sekarang aturan-aturan dari tangan itu. Ini 4 jari ini ya menyatakan arah medan magnet. Ibu jari menyatakan arah arus, maka arah telapak tangan ya kita, kalian atau kamu adalah menyatakan arah gaya Lorentz. Jadi ingat arah telapak tangannya. Jadi kalau begitu
Kalau kita posisikan dengan kawat kita, maka posisikanlah ibu jari sebagai arah arus. Lalu medan magnetnya kita arahkan masuk ke dalam seperti ini. Ya, maka gayanya akan ke sana. Gayanya akan ke arah barat. Nah, penggambaran gayanya harus hati-hati deh. Dia harus tegak lurus dengan arus. Jadi kita gambar gini gayanya. Nah, harus tegak lurus dengan batangnya, kawatnya, ya. Oke. Nah, dengan demikian kita dapatkan nanti harga F-nya. Ya, harga F-nya adalah gini. F sama dengan rumusannya bil, medan magnet, kuat arus dan panjang kawat. Ya, dan panjang kawat. Oke. Sebetulnya ada lagi deh sin theta. Sudut yang dibentuk antara B dan kuat arus, ya. B dan kuat arus ini kelihatannya 90 derajat nih deh, ya, tetanya ya 90 derajat. Jadi sehingga rumusan yang kita pakai untuk gayanya adalah F sama dengan bil 1, ya, karena sin 90 adalah 1, sehingga bil saja kita ambil. B, I, F. Oke ya, ini yang kita pakai. Nah, sekarang B-nya sudah ada, I-nya sudah ada, tinggal nyari L. Pakai Pitagoras aja deh. Nih, nyari L-nya ini kan. Oke, kita gambar di sini ya. Nih, pakai Pitagoras deh. Jadi ini L-nya ini 5, ini 8. Jadi berapa L-nya? L-nya adalah akar 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ya, sama dengan nanti ketemu 4 ditambah 25. 4 ditambah 25 akar 89. Ini L-nya, ya, akar 89 meter. Ini kita jadikan meter ya, ini meter 8-nya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita uraikan deh bahwa F itu sekarang terbentuk dari FY. Ini kita uraikan jadi gini, FY dan FZ, ya, FY dan FZ. Ini FZ searah sumbu Y, ini searah sumbu Z, ini FY searah sumbu Y. Lihat dia positif apa negatif. Kalau positif katanya ke sana. Nah, karena arahnya ke sana gaya terhadap sumbu Y, maka kita bikin negatif. Juga begitu. Katanya arah sumbu Z positifnya ke bawah. Nah, maka ini kalau kita dapatkan FZ-nya ke atas, ini kita minuskan. Nah, ya, jadi kita dapat ya. Jadi yang ada nilainya adalah FY dan FZ, Fx-nya 0. Oke, nah sekarang marilah kita hitung berapa FZ-nya, berapa FY-nya. Oke, kita gambar ulang deh supaya lebih jelas ya. Yang kita ambil adalah ini aja deh, segitiga ini deh ya. Segitiga ini kakak perbesar ya. Ini 8, ini 5, ini akar 89 ya. Nah, kita gambarlah F-nya tuh ini. Oke, kita dekatkan lagi. F-nya tuh ini. Ya, lihat. Tegak lurus. Ini F-nya. Tegak lurus ya. Oke. Nah, inilah F Z-nya ya, FZ-nya tapi yang negatif. Ke arah sumbu Z negatif. Kita buat negatif. Inilah FY-nya. Kalau positif ke sana, Y-nya, sedangkan dia ke sana, ini maka kita tuliskan F gaya searah sumbu Y yang negatif. Oke, nah sekarang marilah kita lihat berapa FY, berapa FZ. Ya, nah, kita lihat sudut-sudutnya deh. Ini kita misalkan alfa, maka ini alfa deh. Ya kan? Ini
matematik bilang begitu. Nah, kalau ini 90 deh, ya ini 90 di sini, ini kita bikin theta, nah, maka ini theta di sini, ya. Oh sorry, coba sorry, ini theta di sini deh, nah, ini theta di sini, ini udah deh, ya, ini, nah, berarti ini alfa deh, sorry bukan alfa di sini, karena ini 90 ya. Oke, theta ditambah alfa sama dengan 90. Theta ditambah alfa sama dengan 90. Jadi kalau ini 90, ini theta, ini alfa. Nah, dari situlah kita dapatkan Fy dan Fz. Fy itu ternyata adalah F cos alfa. Fz itu ternyata adalah F sin alfa. Oke. Tugas kita berikutnya adalah mencari cos alfa dan sin alfa dari segitiga ini, ya. Dari segitiga ini. Oke, sekarang kakak gambar gini deh, kakak balik. Ini 5. Ya, ini 8. Ini alfa, ini 8, ini akar 8, 9. Sehingga dari situ kakak dapatkan atau kita dapatkan cos alfanya adalah sama dengan 8 per akar 8, 9. Itu kata matematik ya. Sementara sin alfanya adalah 5 depan miring per akar 8, 9. Yes, gitu ya. Mari sekarang kita masukkan Fy-nya berapa, Fz-nya berapa, ya. Oke, kita masukkan. Jadi Fy-nya adalah F bil, F-nya itu bil deh, bil kali cos alfa. Nah, gitu ya. Kita masukkan B-nya adalah, di situ di soal diketahui adalah 1/4. Yang tadinya tertulis 0,25 kita bikin 1/4, karena biasanya dengan kita membuat pecahan dari desimal ke pecahan, hitungan malah lebih mudah, terlihat mudah. Ini jadi 1/4, I-nya kita masukin 0,4, lalu L-nya kita dapatkan tadi akar 89, dan cos alfanya kita masukin adalah 8 per akar 89. Dari sini kita dapatkan, ya, dengan menyederhanakan hitungan itu, nih. Nah, dapatlah 0,8 Newton. Itulah gaya yang searah sumbu Y. Mari kita lanjutkan mencari Fz-nya. Fz-nya adalah F sin alfa, dengan F adalah bil, dengan sin alfa adalah 5 per akar 89. Oke, kita masukin angka-angkanya. Oke, kita batasi dulu. Jadi Fz adalah B-nya kita masukin 1/4, I-nya kita masukin 0,4, L-nya kita masukin akar 89, 5 per akar 89. Akar 89-nya bisa kita coret. Oke, kita geser dulu. Akar 89-nya bisa kita coret. Kita dapatkan harganya 0,8 Newton. Ya, itu dia. Jadi semua dapat yang kita cari. Ya, Fz-nya 0,5, Fy-nya 0,8, sementara Fx-nya 0. Oke, gitu ya. Oke, itulah hasil yang diminta. Komponen-komponen dari sebuah gaya yang bekerja pada sebuah kawat yang diletakkan di di bidang YZ. Oke, sekarang marilah kita tulis hasilnya. Hasil yang kita dapatkan. Nah, ini ya, Fx-nya ternyata 0. Sementara Fy-nya adalah 0,8 Newton, ya. Fz-nya adalah 0,5.
Nah gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam penulisan vektor, F adalah Fx-nya 0 ditambah Fy-nya adalah 0,8 tapi arahnya negatif, jadi min 0,8 ya. Satuannya kita nggak usah tulis ya. Ini adalah satuan arah sumbu Y, J namanya. Nah, ditambah lagi adalah Fz. Fz-nya tadi kita dapatkan adalah 0,5 dengan arah berlawanan dari arah Z positif, jadi negatif. Kita dapatkan 0,5 dengan vektor satuannya adalah K. Nah, inilah ya. Kalau kita tuliskan komponen-komponen dari gaya yang bekerja di gambar itu. Oke, adik-adikku semuanya ya. Semoga bermanfaat. Ya, walaupun sebetulnya ada lagi cara kedua ya yang kakak bisa kerjakan. Oke, kalau perlu nanti kita bahas lagi cara keduanya. Bye.